Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oh iya, ini suara Ibu jelas nggak ya? Jelas. Jelas. Kalau tampilan di layar monitor itu jelas atau kurang? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya, Jelas baik. banget, Bu. Baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah Ibu lihat-lihat di sini kayaknya anaknya masuk semua ya? Atau ada yang nggak masuk? Ada, Bu. Nggak masuk. Siapa yang nggak masuk? Biar Ibu Namanya catat. Dani. Oh, Dani. Ya, ya Dani. Dani yang jarang masuk itu tau ya? Iya, jarang Ya. masuk orangnya. Itu sekarang kenapa sekarang alasannya? Bolos, Bu. Ya Nggak ampun, tahu, bolos. bolos. Nggak ada. Oh iya. Baik, nanti saya Ada sampaikan ke guru BK keterangan. agar ditindak lanjut ya. Ya, Bu. Kalian kok lemes sekali? Kenapa ini kalian? Ini liburan, Bu. Pengen liburan? Hmm, kayaknya kemarin baru hari Minggu. Kenapa kalian pengen liburan lagi? Tugasnya banyak, Bu. Ya, Nggak sempat liburan. nggak sempat liburan. Iya, Bu. Tenang saja, jangan sedih. Ini hampir apa ya? Hampir libur panjang ya kalian. Jadi sekarang tugasnya banyak enggak apa? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Jangan menyerah ya, ya anak-anak. Iya, Bu. Jadi agar kalian konsentrasi, ikuti gerakan ibu ya. Sebelumnya ini on cam semua dong, teman-teman yang lain suruh on cam. Mbak Jova dan Mbak Ita, ini kemana ini kok nggak on cam? Tadi izin nggak ya, Bu? Oh ya, baik. Kalian dulu aja ya yang ada ya. Mohon ikuti gerakan ibu. Jadi agar kalian bisa fokus, angkat tangan kiri kalian, kemudian angkat tangan kanan kalian. Tapi yang kiri ini jempol ya yang keangkat, terus yang kiri yang kelingking. Paham? Lakukan kegiatan ini secara berulang berkali-kali. Oke, Ibu Ibu hitung. 1, 2, 3, yuk. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Secara cepat yuk. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Udah? Udah agak konsentrasi? Sudah. Sudah, oke, baik. Kalau kalian sudah konsentrasi, mari kita mulai pelajaran hari ini. Ibu akan share screen dulu ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Pertama-tama kalian sudah tahu belum? Kira-kira hari ini kita akan mempelajari bab apa? Kalau dilihat dari gambar kok kayaknya bioteknologi ya, Bu? Iya, tepat sekali. Jadi kalian udah tahu belum? Ini yang pertama ini gambar apa? Yang warna kuning, terus backgroundnya ini daun pisang. Ini gambar apa coba? Gambar Tape. Iya, tape. Kalau yang sebelahnya ini rasanya seger, apalagi kalau dingin. Ada yang tahu? Yogurt. Iya, yogurt Yogurt. ya. Sebelahnya lagi ini apa ini? Yang warna kuning, terus rasanya agak asin, gurih gitu. Ada yang tahu? Keju. Keju. Iya. Kemudian yang paling bawah, yang paling makanan fenomenal. Ini apa? Ada yang tahu? Tempe. Baik. Kira-kira dari keempat gambar ini, kalian sudah pernah makan semuanya atau belum? Dah. Dah. Sudah. Kira-kira yang paling enak yang mana?
Menurut kalian, Aku itu Tempe. yang tempe, Yogurt. yogurt, Yogurt. keju. ya baik. Kemudian, kalian tahu nggak kira-kira bagaimana cara pembuatan produk-produk yang tadi sudah kalian sebutkan? Bagaimana anak-anak? Halo? Pakai jamur. Iya, yang pakai jamur yang apa? Yang tempe, Bu. Iya, pinter. Siapa yang tadi menjawab? Tidak, Bu. Oke, Mbak Fida ya. Saya catat buat tambahan nilai. Terima kasih, Bu. Jadi, pembuatan tempe ini menggunakan teknik bioteknologi ya anak-anak. Kalian ingat nggak dulu waktu SMP sudah pernah diajarkan materi pelajaran bioteknologi? Ingat nggak? Ingat dikit, Bu. Ya, Dikit. baik. Jadi, materi kalian yang sudah pernah kalian terima tersebut bisa jadi pengantar kalian pada kegiatan hari ini ya. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video pembuatan tempe. Ada suaranya nggak ya ini? Terdengar? Enggak, Bu. Oh, nggak terdengar. Enggak. Ya udah, nggak apa-apa. Soalnya ada tulisannya ya ini ya. Jadi cukup jelas ya anak-anak. Sambil Ibu jelaskan ya mengenai pembuatan tempe. Jadi tempe terbuat dari kacang kedelai yang telah direbus setengah matang dan ditaburi oleh ragi atau jamur. Ada yang udah tahu nama jamurnya itu apa? Rubus oryzae. Iya, tepat sekali ya. Jamurnya Rhizopus oryzae. Jadi, jamur ini menghasilkan enzim pengurai protein yang menyebabkan kacang kedelai menjadi lunak. Di sini, miselium jamur yang tumbuh dapat mengikat bulir-bulir kedelai sehingga dapat bersatu. Jadi begitu ya cara-cara proses pembuatan tempenya. Ini videonya cukup ya anak-anak? Atau mau dilanjutkan menonton? Cukup, Bu. Baik. Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian mampu menjelaskan pengertian mengenai bioteknologi dengan tepat. Selanjutnya, kalian mampu menganalisis perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern dengan tepat. Yang terakhir, kalian mampu menyebutkan contoh produk bioteknologi kondisional steril dan steril dengan tepat. Sekarang, kalian cermati gambar berikut ini. Tadi kalau gambar yang atas kalian udah tahu ya. Ini yang pertama gambar apa ini? Yang putih ini tadi. Tempe. Iya, kalau sebelahnya, Keju. kalau yang atas, maksudnya yang bawahnya ini apa ini kira-kira? Yang hijau di dalam toples. Ada yang tahu? Kultur jaringan. Kultur jaringan. Iya, tepat sekali. Kalau yang sebelahnya ini yang imut lucu ini kira-kira apa? Domba. Iya, tepat Doli. sekali. Jadi, berdasarkan keempat gambar ini, mari kita identifikasi. Kira-kira yang membedakannya tuh apa? Dari gambar yang atas dan gambar yang bawah. Ada yang tahu? Angkat tangan. Tradisional dan modern gitu. Iya, yang tradisional itu apanya? Dan modern itu apanya? Pembuatan tofu. Iya, teknik pembuatannya ya. Jadi yang atas itu termasuk bioteknologi yang apa? Tradisional. Ya, kalau yang bawah? Modern. Iya, tepat sekali. Jadi, untuk lebih jelasnya, sekarang kita diskusi aja. Ibu akan membagi kalian jadi beberapa kelompok sesuai dengan
gaya belajar kalian yang pernah Ibu ujikan pada awal masuk kelas dulu ya. Ingat nggak? Ingat ya? Ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya yang akan Ibu bagikan melalui Google Drive. Kalian bisa buka fitur komentar. Ntar Ibu sisipkan di sini. Ntar. Sudah masuk ya ini ya linknya. Iya, Bu. Bisa dilihat Ibu sudah mengirimkan link Google Drive yang berisi LKPD. Sudah bisa ya? Jadi akan Ibu perlihatkan LKPD-nya seperti apa. Sudah terlihat ya ini ya LKPD-nya ya anak-anak? Iya, sudah, Bu. Oke, jadi kan tadi Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Jadi yang kelompok 1 itu kalian nanti akan mengerjakan yang bagian tempe. Yang nomor 2.2. Kemudian kelompok 2 itu mengerjakan poin tape. Dan kelompok 3 yogurt. Kelompok 4 oncom. Kelompok 5 nata de coco. Jadi yang kelompok 1 tadi yang ini ya, yang visual. Kemudian yang kelompok 2 itu kinestetik. Kelompok 3 ini visual lagi. Kelompok 4 kinestetik lagi. Kemudian yang kelompok 5 ini audio visual. Sekarang silahkan kalian mengerjakan LKPD ini sesuai dengan kelompok kalian masing-masing ya. Kalau Ibu beri waktu 5 menit, cukup nggak? Cukup ya. Silahkan kalian mengerjakan. Dan jika ada yang ditanyakan atau masih bingung, kalian bisa langsung menggunakan fitur chat ya yang ada di Zoom ini ya. Baik, sudah selesai? Sudah selesai belum? Ya, Bu. Bagaimana? Mengerjakannya langsung di itu, ngetik begitu, Bu. Iya, jadi kalian mengerjakannya langsung di lembar LKPD-nya ya. Nanti kalian bisa kumpulkan kembali melalui link Google Drive yang sudah Ibu beli. Oh iya, ya. Sudah selesai ya anak-anak? Atau masih belum selesai nih? Sudah selesai, Bu. Baik. Kalau sudah selesai, kelompok pertama bisa mempresentasikan hasilnya dari nomor 1 ya. Nanti kelompok 2 cukup menjawab yang bagian tape, kelompok 3 yang yogurt, dan selanjutnya. Yuk kelompok 1, kalau misal kelompok 1 tidak mau presentasi, dilemparkan ke kelompok selanjutnya. Jadi yang dapat poin nilai itu kelompok selanjutnya. Ayo, siapa yang mau presentasi? Nah, ini kalau udah dipresentasikan ya, Bu. Ya, kalau sudah ini dipresentasikan, silahkan ya. Saya mencoba menjawab ya, Bu, kelompok kami ya. Ya, baik. Dari kelompok berapa, Mbak? Kelompok berapa ya, Bu? Kelompok Kelompok saya 1, 2, 3, 4, atau 5? kayaknya kelompok 2, Bu. Oh, kelompok 2, baik. Yuk, yang pengertian bioteknologi apa? Ya, pengertian bioteknologi itu, bioteknologi merupakan penerapan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk pengolahan bahan dengan bantuan agen biologi untuk menyediakan barang dan jasa. Jadi istilahnya memerlukan bantuan agen biologi atau mikroorganisme nanti dijadikan barang dan jasa yang akan berguna untuk manusia, makhluk hidup. Ya. Nah, terus apa lagi, Bu? Sebelumnya bagaimana tanggapan dari teman-teman lainnya? Kira-kira setuju atau tidak? Setuju, Bu. Setuju ya. Kemudian Bu. yang poin B, Mbak.
yang poin B yang bioteknologi konvensional dan modern. Konvensional sama modern ya Bu ya? Ya, Benar, kalau mulai adanya itu bioteknologi konvensional, mulai ada sejak awal peradaban manusia. Sedangkan bioteknologi modern itu berkembang sejak ditemukannya struktur dan fungsi DNA. Kemudian perbedaan yang nomor 2, cara pemanfaatannya, bioteknologi konvensional menggunakan langsung hasil yang diproduksi oleh mikroorganisme berupa senyawa kimia atau bahan pangan tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Sedangkan bioteknologi modern itu menggunakan mikroorganisme atau bagian-bagiannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja genetik organisme yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Perbedaan yang ketiga, dilihat dari peralatan teknologi yang digunakan, bioteknologi konvensional menggunakan peralatan dan metode yang masih sederhana. Sedangkan kalau bioteknologi modern, itu sudah menggunakan teknologi yang modern, misalnya menggunakan mesin isolasi, teknologi hibridoma, cloning, rekayasa genetika, dan rekayasa biokimia. Sedangkan perbedaan yang keempat, dilihat dari proses dan hasilnya, kalau bioteknologi konvensional itu adalah kurang steril atau hasilnya dan kualitas belum terjamin. Sedangkan kalau bioteknologi modern itu adalah hasilnya steril, mampu memproduksi banyak dalam waktu cepat dan kualitas terstandarisasi. Perbedaan yang kelima, contohnya kalau bioteknologi konvensional ada pembuatan tempe, tape, roti, yogurt, keju, nata de coco, dan lain-lain. Sedangkan kalau bioteknologi modern ada kuljar atau kultur jaringan, organisme transgenik, hewan hasil cloning, insulin buatan, dan bayi tabung. Itu, Bu. iya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Kemudian sekarang yang perbedaan antara bahan baku tempe, tape, yogurt, oncom, dan nata de coco. Ayo kelompok 1. Yang tempe, itu bahan bakunya apa? Kemudian penggunaan mikroorganismenya apa? Manfaatnya apa? Tadi kalau tempe, bus orizae. Kemudian Ya, manfaat produknya ada sebagai bahan makanan. Bakunya itu singkong dan beras ketan. Kemudian untuk mikroorganismenya, Saccharomyces cerevisiae, manfaatnya ada sebaran. Terus untuk yang ketiga ada yogurt. Yogurt bahan bakunya itu susu. Mikroorganismenya ada Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Untuk manfaatnya itu sebagai bahan makanan juga. Terus ada oncom, bahan bakunya itu bungkil atau ampas tahu, dan kacang. Mikroorganismenya Neurospora cytopila. Untuk manfaatnya juga sebagai bahan makanan. Untuk yang terakhir ada nata de coco, bahan bakunya itu air kelapa. Mikroorganismenya adalah Acetobacter psillinum. Manfaatnya yaitu sebagai bahan makanan. iya. Sudah, Mari Bu. kita beri upload untuk kelompok yang udah presentasi ya. Baik, jadi mari kita konfirmasi ya. Kira-kira betul atau tidak. Bentar. Ya, jadi yang pertama itu tadi pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya hidup dan teknos yang artinya penerapan, serta logos yang artinya ilmu. Pengertian bioteknologi yaitu merupakan penerapan prinsip ilmiah kerekayasaan untuk pengolahan bahan dengan bantuan agen biologi untuk menyediakan barang dan jasa. Tadi udah betul ya. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama, mulai adanya kalau yang konvensional sejak awal peradaban manusia. Kemudian yang modern berkembang sejak ditemukannya struktur dan fungsi DNA.
Selanjutnya, cara pemanfaatannya itu bioteknologi konvensional menggunakan langsung hasil yang diproduksi oleh mikroorganisme. Kalau yang modern menggunakan mikroorganisme atau bagian-bagian dari mikroorganisme tersebut untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja genetik organisme yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang selanjutnya, pengembangan bioteknologi kondisi non-steril dan steril. Jadi, kalau bioteknologi non-steril itu terjadi pada proses fermentasi yang dilakukan pada lingkungan yang terbuka, sehingga memungkinkan adanya kontaminasi mikroorganisme lain. Sedangkan bioteknologi kondisi steril terjadi jika proses fermentasinya berlangsung tanpa adanya kontaminasi mikroorganisme lain. Selanjutnya, tadi tempe ya. Tempe itu bahan bakunya kacang kedelai. Mikroorganisme bioteknologinya Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryza. Manfaatnya sebagai bahan makanan. Kemudian yang tape itu bahan bakunya singkong, beras ketan. Mikroorganisme bioteknologinya Saccharomyces cerevisiae. Kemudian manfaat produknya juga bahan makanan ya anak-anak. Sudah paham sampai di sini? Paham, Bu. Baik. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini ada yang bisa memaparkannya? Hari ini kita mempelajari apa saja? Yang pertama, pengertian. Pengertian bioteknologi. Iya, kemudian bioteknologi dibagi menjadi berapa? 2. Ya, apa saja? Bioteknologi konvensional sama modern. Ya, contoh dari bioteknologi konvensional apa saja? Ada pembuatan tempe, keju, tape. Kalau yang modern itu apa? Itu tadi ada domba doli, kultur. Ya, tepat sekali. Kalau yang bioteknologi kondisi non-steril itu contohnya apa? Ada yang tahu? Pengolahan limbah, ya ya. Kalau yang kondisi steril itu pembuatan antibodi. Selanjutnya kita post test. Silahkan kalian kerjakan post test yang akan Ibu berikan soalnya melalui kolom chat ya. Jadi Ibu akan memberikan link yang tersambung di Google Drive. Silahkan kalian kerjakan post test, jangan kerjasama ya. Kerjakan secara mandiri dan jujur. Sudah ya? Jika sudah, lembar jawab post testnya bisa dikirimkan kembali melalui link Google Drive yang sudah Ibu berikan. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Kemudian materi berikutnya, kita akan mempelajari mengenai prinsip kultur jaringan, tahapan cloning embrio dan cloning transfer inti pada hewan, kemudian teknologi hibridoma, prinsip rekombinasi DNA, prinsip teknologi plasmid, dan organisme transgenik. Jangan lupa dibaca ya anak-anak materi-materinya. Ya, Bu. Iya, Bu. Sekarang, kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Kira-kira Menyenangkan, Bu. pertemuan berikutnya kalian ingin menghendaki model pembelajaran yang bagaimana? Kerja kelompok atau
praktikum atau individu diskusi ceramah? Praktikum, Bu. Praktikum ya? Praktikum, Bu. Baik, kalau praktikum berarti pertemuan minggu yang selanjutnya lagi ya, kita akan praktikum pembuatan produk tape. Jadi kalian nanti membawa singkong dan membawa ragi tape. Untuk alat-alatnya sudah Ibu sediakan di laboratorium. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan selamat tahun baru ya. Kemarin baru tahun baru kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Semoga tahun baru ini kita diberikan kelimpahan rezeki yang banyak, dimudahkan hidupnya, kemudian lancar-lancar dalam mengerjakan tugas. Amin. 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 Kalian bisa absen dulu ya di kolom chat, tuliskan nama dan nomor absen. Sudah absen semua ya? Sudah. Baik. Kalau sudah absen semua, Ibu cukupkan sampai di sini. Sekian dari Ibu. Jika ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, see you. See you, Bu. See you, Bu.